Aku dan suamiku Fajar telah menjalani pernikahan selama hampir 5 tahun. 5 tahun yang penuh warna, dengan segala suka dan duka yang datang silih berganti. Dari luar, mungkin orang menganggap rumah tangga kami biasa-biasa saja. Namun bagi aku, Fajar adalah tempatku berpulang. Sumber kekuatan dan cinta yang aku percaya akan mampu menembus segala badai. Aku bekerja sebagai analis di sebuah perusahaan teknologi, sementara Fajar menjalankan bisnis kecilnya dari rumah. Kami berdua memiliki rutinitas yang cukup sibuk, tapi aku selalu berusaha menjaga keseimbangan, agar rumah tetap menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Setiap pagi, aku menyempatkan diri untuk menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat kerja. Biasanya, aku mencium kening Fajar sambil mengingatkannya agar makan dengan teratur dan menjaga kesehatan. Itu adalah ritual kecil yang selalu aku lakukan dengan penuh kasih, berharap bisa menjaga kedekatan kami walau kesibukan menyita waktu. Setelah seharian bekerja, aku akan pulang dan mencoba tetap meluangkan waktu bersama suamiku. Meski terkadang badan terasa letih, aku ingin memastikan bahwa kami selalu punya waktu untuk berbicara, berbagi cerita, atau sekadar menikmati makan malam bersama. Namun, semua itu mulai berubah ketika kehadiran keponakanku, Dina, yang baru saja lulus dari universitas dan belum mendapatkan pekerjaan, memutuskan untuk tinggal sementara bersama kami. Aku dan Dina memang sangat dekat sejak kecil. Melihatnya kesulitan mencari pekerjaan, aku dengan senang hati menawarkan tempat tinggal di rumah kami. Awalnya, aku pikir itu akan menjadi hal baik. Selain bisa membantu secara finansial, aku juga merasa tenang karena Fajar tidak akan kesepian di rumah ketika aku harus bekerja lembur atau pergi keluar kota. Hari-hari awal bersama Dina berjalan lancar. Dina ternyata sangat membantu, sering ikut memasak dan merapikan rumah, bahkan terkadang menemaniku berbelanja ke pasar. Aku merasa bahagia karena rumah kami terasa lebih hidup dengan kehadirannya. Fajar pun tampak akrab dan nyaman dengan Dina. Mereka sering tertawa bersama, berbagi cerita, dan aku pun merasa lega melihat mereka bisa menjalin hubungan yang baik. Bahkan aku pernah bercanda bahwa Dina beruntung bisa tinggal di rumah yang nyaman, dengan kakak ipar yang perhatian seperti Fajar. Dina hanya tersenyum, dan aku sama sekali tak mencurigai sedikit pun apa yang tersembunyi di balik senyum itu. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perubahan kecil dalam sikap Fajar yang membuat hatiku gelisah. Dia yang dulu selalu menyambutku dengan senyum hangat di pintu, kini lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya, bahkan ketika kami sedang bersama. Sentuhan yang dulu penuh kehangatan kini terasa hambar dan dingin. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin dia sedang menghadapi tekanan bisnis atau masalah lain yang tidak ingin ia ceritakan. Tapi rasa tidak nyaman itu terus tumbuh, menjadi bayangan yang sulit aku hilangkan. Aku semakin sering pulang ke rumah dengan perasaan ragu, apakah aku sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mulai menjauh dari Fajar? Apakah kehadiran Dina membuat segalanya berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu mengganggu pikiranku, tapi aku berusaha menepisnya. Aku yakin hubungan kami cukup kuat untuk melewati masa-masa sulit. Aku hanya perlu lebih sabar dan berusaha lebih keras untuk memperbaikinya. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya. Pekerjaan di kantor selesai lebih cepat, dan aku ingin memberikan kejutan kecil pada Fajar. Aku sudah membeli makanan favoritnya di perjalanan, membayangkan betapa senangnya dia saat aku tiba lebih cepat. Hatiku penuh harap, berharap bisa memulihkan kehangatan yang mulai memudar di antara kami. Namun, saat aku membuka pintu rumah, suasananya terasa berbeda. Sunyi dan sepi, hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Aku berjalan pelan menuju kamar kami, berharap bisa menyapa Fajar dan mengajaknya makan malam bersama. Tapi ketika pintu kamar terbuka, aku terhenti. Nafasku tersengal, jantungku seakan berhenti berdetak. Di sana, di atas ranjang yang dulu penuh dengan kenangan manis, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuharapkan. Fajar dan Dina sedang dalam pelukan yang tidak seharusnya. Kejutan yang kubawa kini berubah menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupku. Aku terpaku di ambang pintu kamar itu, seolah dunia berhenti berputar. Suara kantong belanjaanku yang jatuh pecah hening, memecahkan suasana penuh ketegangan di dalam ruangan. Fajar dan Dina langsung terkejut, menoleh ke arahku dengan mata terbuka lebar. Mataku memerah, napasku memburu, dan seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Orang yang kupercaya, suamiku sendiri, dan keponakanku, yang aku anggap seperti adik kandung, kini menjadi orang yang sama-sama mengkhianatiku dalam cara yang paling menyakitkan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Rani. Suara Fajar bergetar, mencoba mendekatiku dengan tangan terulur.
Namun aku segera menghindar, tidak ingin disentuh olehnya. Kau harus dengar aku, dia lanjut dengan nada penuh penyesalan. Tapi aku sudah kehilangan kata-kata. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menutupi luka ini. Perasaan dikhianati mengoyak hatiku berkeping-keping, seolah aku jatuh ke dalam jurang yang dalam tanpa pegangan. Aku merasa diriku menjadi bahan tertawaan, difitnah oleh dua orang yang aku cintai dan percayai selama ini. Kenapa, Dina? Suaraku pecah, suara penuh keputusasaan dan luka. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa aku tidak cukup baik untuk kalian? Dina menangis terseduh, air mata mengalir deras di pipinya. Aku nggak sengaja, Rani. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku juga merasa bersalah, katanya terbata-bata. Namun aku tak bisa menerima kata tidak sengaja itu. Bagaimana mungkin pengkhianatan sebesar ini bisa terjadi tanpa disengaja? Ini bukan kesalahan kecil atau sebuah kekhilafan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang mematahkan segala ikatan kami. Fajar hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mataku. Dia berusaha menjelaskan mengatakan bahwa semuanya bermula dari kebingungan dan kesalahan, bahwa dia tidak bermaksud menyakiti, dan aku satu-satunya yang dia cintai. Tapi bagiku, itu semua hanyalah kata-kata kosong yang tak bisa menghapus rasa sakit ini. Aku merasa seluruh dunia runtuh di hadapanku. Selama bertahun-tahun, aku sudah berusaha menjadi istri dan kakak yang terbaik. Aku bekerja keras demi membangun rumah tangga yang hangat dan penuh kasih. Aku rela berkorban waktu dan tenaga untuk menjaga kebahagiaan keluarga kecil kami. Namun, semua usaha itu ternyata sia-sia. Aku menatap mereka berdua, kehabisan tenaga untuk berkata-kata. Hatiku hancur, dan aku tahu aku tak bisa lagi tinggal di rumah ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku membalikkan badan dan berlari keluar. Air mataku mengalir tanpa henti, membasahi pipi yang panas. Rasanya seperti seluruh dunia menertawakanku di balik luka ini. Aku mengambil ponsel dengan tangan gemetar dan menghubungi sahabatku, Sinta. Suaraku pecah saat aku berkata, Sinta, aku butuh tempat untuk malam ini. Aku nggak bisa tinggal di rumah. Tanpa ragu, Sinta langsung memintaku datang ke rumahnya. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi dari isak tangisku yang terdengar begitu putus asa. Aku segera berangkat, meninggalkan rumah yang kini terasa asing dan menyakitkan. Malam itu, di rumah Sinta, aku terpuruk dalam pelukan sahabat yang setia. Aku menangis sepuas-puasnya, melepaskan semua kepedihan yang selama ini aku pendam. Sinta terus menenangkan, mengatakan bahwa aku tidak sendiri, dan bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala berat dan hati yang masih penuh luka. Aku berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi kenyataannya, aku terbangun di tempat asing, jauh dari rumah dan orang-orang yang dulu aku cintai. Aku merasa kosong, seolah kehilangan sebagian dari diriku sendiri. Aku mulai merenung, apakah selama ini aku sudah salah memilih orang? Atau apakah aku terlalu butuh cinta, sampai menutup mata dari tanda-tanda yang sebenarnya ada di depan? Namun, meski luka begitu dalam, aku tahu aku tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit, aku harus menemukan kembali diriku, kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik air mata. Sinta datang membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingku. Kau nggak harus buru-buru buat keputusan, Rani. Tapi jangan biarkan mereka mempermainkan perasaanmu, katanya dengan lembut. Aku mengangguk, perlahan menerima kenyataan bahwa aku harus mulai melangkah ke depan, meski jalan yang harus kulewati masih penuh dengan bayang-bayang masa lalu. Hari-hari setelah malam yang menghancurkan itu, terasa seperti kabut yang tak berujung. Aku masih tinggal di rumah Sinta, mencoba mengumpulkan potongan-potongan diriku yang tercerai-berai. Namun, setiap kali aku mencoba mengingat kembali masa-masa indah bersama Fajar dan Dina, hatiku terasa lebih sakit. Ada pertanyaan tanpa jawaban yang terus menghantui, dan rasa kecewa yang membekas begitu dalam. Sinta selalu ada di sampingku, menjadi penopang di saat aku hampir runtuh. Dia mengajakku berjalan-jalan, ikut kelas yoga, dan menghadiri kelompok dukungan bagi mereka yang pernah mengalami luka hati seperti aku. Perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu pengkhianatan. Namun, meski aku mencoba kuat, bayang-bayang Fajar dan Dina terus menggerogoti pikiranku. Aku masih ingat bagaimana Fajar berusaha membujukku, memohon agar aku memaafkan dan memberinya kesempatan. Tapi aku tahu, kepercayaan yang hilang bukanlah sesuatu yang mudah diperbaiki. Satu sore, saat aku sedang duduk di balkon rumah Sinta, aku menerima pesan dari Fajar. Dia meminta untuk bertemu dan berbicara secara baik-baik. Hatiku bergejolak. Apakah aku siap untuk menghadapi mereka? Apakah aku bisa menahan air mataku jika harus mendengar penjelasan dan permintaan maaf lagi?
Setelah melewati pergumulan batin yang panjang, aku memutuskan untuk menemui mereka. Aku tahu, ini bukan soal memaafkan atau melupakan. Tapi aku harus mendengar dari mereka, langsung, agar aku bisa menutup bab ini dengan kepala tegak. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe kecil yang sepi. Fajar dan Dina sudah menungguku, wajah mereka terlihat letih dan penuh penyesalan. Aku duduk di antara mereka, berusaha menguatkan hati meski detak jantungku berdegup kencang. Fajar membuka pembicaraan dengan suara yang berat. "Rani, aku tahu aku telah menghancurkan hidup kita. Aku menyesal, sungguh. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang kulakukan." Dina mengangguk, suaranya bergetar saat berkata, "Aku juga merasa sangat bersalah, Rani. Aku tidak bermaksud menyakiti. Aku bingung, aku takut, dan aku membuat keputusan yang salah." Aku menatap mereka berdua, mencoba memahami kesedihan yang terpancar dari wajah mereka. Namun aku tahu, penyesalan mereka tidak bisa mengembalikan waktu atau menghapus luka di hatiku. "Bagaimana aku bisa percaya lagi?" tanyaku dengan suara bergetar. "Bagaimana aku bisa menerima kalian setelah semuanya ini?" Fajar menarik napas panjang. "Aku siap melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya, Rani. Aku tahu ini tidak mudah. Aku tidak minta kamu segera memaafkan aku. Tapi aku ingin kau tahu aku benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki diri." Dina menambahkan, "Kami juga siap menjalani terapi dan apapun yang kamu rasa perlu. Kami ingin berjuang bersama-sama jika kau bersedia memberi kesempatan." Aku termenung sejenak. Semua janji itu terasa manis di bibir mereka, tapi aku tahu betapa sulitnya memulai kembali dari dasar yang hancur. Aku juga sadar, jika aku terus bertahan dalam hubungan yang penuh luka ini, aku mungkin hanya akan semakin terluka. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku perlu waktu untuk menyembuhkan diri sendiri dulu. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu atau bahkan memaafkan kalian. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus memilih jalan yang membuat aku bisa berdamai dengan diriku sendiri." Mereka berdua mengangguk, menerima keputusanku dengan berat hati. Hari-hari berikutnya menjadi momen refleksi terbesar dalam hidupku. Aku mulai belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kesetiaan dan kebersamaan, tapi juga keberanian untuk melepaskan jika hubungan itu sudah merusak kebahagiaan dan harga diri. Aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri, membangun kembali kepercayaan dan harga diriku yang sempat remuk. Aku menghadiri terapi, ikut komunitas pengembangan diri, dan membuka hati untuk hal-hal baru yang sebelumnya aku abaikan. Perlahan, luka itu mulai sembuh. Aku mulai merasakan kekuatan yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tergantung pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang kini lebih kuat dan penuh harapan. Aku tersenyum, menyadari bahwa aku telah melewati badai terberat dalam hidupku dan keluar sebagai pribadi yang lebih bijaksana dan berani. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah siap melangkah ke depan, membuka lembaran baru tanpa beban masa lalu. Aku memilih hidup yang lebih baik, bukan karena orang lain, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Dan di saat itu, aku benar-benar merasakan arti kebebasan dan cinta sejati yang sesungguhnya. Mencintai diri sendiri tanpa syarat. Setelah melewati badai yang begitu berat, aku mulai mengerti bahwa luka terbesar tidak selalu datang dari pengkhianatan orang lain, tapi dari ketidakmampuan kita memaafkan diri sendiri. Perlahan-lahan aku belajar untuk mencintai dan menerima diriku, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Waktu berjalan, dan aku mulai membangun kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang Fajar dan Dina. Aku memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen kecil yang jauh dari rumah lama kami. Tempat itu sederhana, tapi memberiku rasa damai yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap sudut apartemen itu terasa seperti halaman kosong yang siap kutulisi dengan kisah baru. Di sana, aku menemukan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri tanpa harus takut dikhianati atau disakiti lagi. Aku melanjutkan pekerjaanku dengan penuh semangat, mengambil berbagai proyek yang menantang sekaligus membangkitkan kembali semangatku. Aku juga mulai aktif di komunitas pengembangan diri yang dulu kuikuti bersama Sinta. Di sana, aku bertemu banyak orang dengan kisah serupa yang menguatkan dan menginspirasiku. Suatu hari, saat mengikuti sesi terapi kelompok, aku berbagi cerita tentang luka yang kualami dan bagaimana aku berusaha bangkit dari kehancuran itu. Aku tak menyangka pengalaman ini membuatku semakin kuat dan membuat banyak orang merasa terinspirasi. Aku sadar, ternyata dari rasa sakit yang terdalam, ada kekuatan luar biasa yang bisa tumbuh.
Meski aku memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan Fajar dan Dina, aku tidak menutup pintu untuk memaafkan mereka. Namun aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima apa yang mereka lakukan. Memaafkan adalah membebaskan diri sendiri dari beban dendam dan sakit hati yang mengikat. Aku mulai menulis jurnal harian, mencurahkan isi hati dan pikiranku. Dalam tulisan itu, aku menuliskan banyak hal, termasuk bagaimana aku berjuang menerima kenyataan, bagaimana aku belajar mencintai diri sendiri, dan bagaimana aku bertekad untuk membangun hidup yang lebih bahagia. Pada akhirnya, aku tahu bahwa hidupku bukan hanya tentang kehilangan dan pengkhianatan, tapi tentang bagaimana aku memilih untuk melanjutkan hidup dan menjadi lebih kuat. Aku menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki pasangan, tapi juga tentang mencintai diri sendiri tanpa syarat. Kebahagiaan yang aku rasakan sekarang jauh berbeda dengan kebahagiaan semu yang dulu kurasakan saat bersama Fajar dan Dina. Kini aku bebas dari ketakutan, kekecewaan, dan beban masa lalu yang menghantui. Suatu sore, saat duduk di balkon apartemen dengan secangkir teh hangat, aku menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Angin sepoi-sepoi membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Aku tersenyum dan berbisik dalam hati. Aku siap melangkah ke depan. Aku tak tahu apa yang akan datang di masa depan, tapi aku tahu aku telah belajar banyak. Aku siap membuka lembaran baru, penuh harapan dan mimpi yang belum tercapai. Aku percaya, setiap luka pasti akan sembuh jika kita mau berusaha dan memberi waktu. Di luar sana, mungkin masih ada orang yang akan menyakitiku, tapi aku tidak takut lagi. Karena aku tahu, kekuatan terbesar ada di dalam diriku sendiri. Aku ingin berterima kasih pada diriku yang dulu pernah rapuh, tapi tetap berani bertahan. Aku ingin berterima kasih pada sahabat-sahabatku yang tak pernah meninggalkan saat aku terpuruk. Dan aku ingin berterima kasih pada pengalaman pahit yang mengajarkanku arti sejati dari cinta dan kebebasan. Kini, aku berdiri sebagai wanita yang lebih bijaksana dan kuat. Aku memilih untuk melangkah tanpa beban masa lalu, dengan keyakinan bahwa masa depan yang cerah menanti di depan sana. Dan jika suatu saat nanti aku bertemu cinta lagi, aku tidak akan takut, karena aku tahu, cinta sejati yang paling penting adalah cinta yang kita berikan pada diri sendiri.